Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya dokter muda yang bertugas di bagian Obgyn di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya mengenai manfaat temulawak bagi ibu hamil. Jadi, yang pertama, apa itu temulawak? Temulawak atau kunyit Jawa atau nama lainnya Curcuma santoriza Rob termasuk tumbuhan rumpun berbatang semu yang sering digunakan untuk pengobatan dan pengendalian berbagai penyakit dan gangguan sejak zaman dahulu. Kemudian, apa saja sih kandungan dalam temulawak? Kandungan dalam temulawak meliputi pertama ada pati, kemudian protein, abu, serat, kurkumin, dan minyak atsiri. Kemudian pati pada temulawak itu terdiri atas protein, karbohidrat, abu, serat kasar, lemak, kalium, natrium, kalsium, magnesium, besi, dan mangan. Pati temulawak dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat, di mana pati ini membantu proses metabolisme dan fisiologis organ tubuh. Lalu juga ada kurkumin, yang dimana memperkuat imunitas tubuh, meningkatkan nafsu makan, mencegah infeksi, serta mengatasi gangguan pencernaan. Kemudian minyak atsiri, di mana berfungsi sebagai fungistatik pada beberapa jenis jamur dan bakteriostatik pada mikroba seperti Staphylococcus sp dan juga Salmonella sp. Apa saja kebutuhan nutrisi pada ibu hamil? Kebutuhan zat gizi saat kehamilan itu mengalami peningkatan di mana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan janin maupun untuk ibu hamil dan juga untuk persiapan menyusui. Kebutuhan zat gizi baik makro yaitu karbohidrat, protein, dan lemak serta zat gizi mikro yaitu ada vitamin dan mineral harus terpenuhi pada ibu hamil agar terhindar dari defisiensi zat gizi yang tidak diharapkan. Kemudian, makanan-makanan sumber zat-zat gizi tertentu harus diperhatikan untuk dapat mencapai intake zat gizi yang adekuat bagi ibu hamil. Jadi, ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh ibu hamil. Pertama ada energi, di mana pada kehamilan tunggal, metabolisme mengalami peningkatan sebesar 15% dan bervariasi terutama pada trimester ketiga. Kemudian berdasarkan AKG 2019, penambahan kebutuhan energi pada kehamilan trimester pertama adalah sebesar 180 kilokalori, sedangkan untuk trimester kedua dan ketiga sebesar 300 kilokalori. Kemudian ada karbohidrat, di mana kebutuhan karbohidrat selama kehamilan menurut AKG tahun 2019, penambahan kebutuhan gizi pada kehamilan karbohidrat adalah 25 gram pada trimester pertama dan 40 gram pada trimester kedua. Kemudian ada protein, di mana penambahan kebutuhan protein selama masa kehamilan berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019 adalah sebesar 1 gram untuk trimester pertama, kemudian 10 gram untuk trimester kedua, dan 30 gram untuk trimester ketiga. Dan ada lemak, di mana penambahan kebutuhan lemak pada masa kehamilan sesuai AKG 2019 adalah sebesar 2,3 gram pada tiap trimester. Asam lemak esensial yaitu DHA dan AA sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi saat masa kehamilan. Sumber DHA yang paling baik adalah berasal dari minyak ikan. Selanjutnya, aturan untuk mengkonsumsi temulawak untuk ibu hamil. Yang pertama, kita konsultasikan dengan dokter kandungan terlebih dahulu. Jika dokter memperbolehkan, tanyakan dengan detail jumlah maksimal dalam satu hari, boleh seberapa sering dan boleh berapa lama. Kemudian, ketiga, hindari konsumsi temulawak dengan dosis yang tinggi, seperti pada suplemen atau jamu bubuk. Lalu keempat, ibu hamil boleh mengkonsumsi temulawak yang terdapat pada hidangan masakan atau minuman dengan kadar yang sedikit. Kemudian hindari menggabungkan temulawak dengan rimpang lainnya. Kemudian mencoba alternatif lain selain temulawak. Selanjutnya, apa saja manfaatnya bagi ibu hamil?
Pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, mengatasi infeksi. Ketiga, meredakan keluhan pencernaan. Keempat, mencegah komplikasi dalam kehamilan. Kelima, membantu mengatasi mual. Keenam, melancarkan sirkulasi darah setelah melahirkan. Ketujuh, menurunkan tekanan darah. Dan ke-8, melancarkan ASI. Kemudian, kesimpulannya, temulawak merupakan suatu tanaman yang sering kita jumpai di sekitar kita. Dan banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan, terutama bagi ibu hamil. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Sekian dan terima kasih.